Operasi jantung berkelas internasional tak perlu lagi ke luar negeri. Para ahli jantung Indonesia pun mampu memberikan pelayanan setara dengan para ahli jantung negara maju. Silakan suatu pekerjaan pada ahlinya. Jika tidak, maka tunggu kehanggarannya. Sekali lagi admin katakan dengan tegas, serahkan suatu pekerjaan pada ahlinya, jika tidak, maka tunggu kehancurannya. Gizi, ahli makanan, ahli listrik, ahli nuklir, dan masih banyak lagi ahli-ahli yang membutuhkan ilmu yang dipelajari secara mendalam dan berulang-ulang. Untuk itu, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Serahkan urusan pada ahlinya atau hancur. Mendengar kalimat di akhir judul begitu ngeri. Bukan, begitulah. Kali ini Waglok Gubuk Apung tertarik dengan sabda Rasulullah tentang keahlian seseorang yang layak diperhitungkan. Dalam hal ini suara terbanyak terkalahkan oleh seseorang yang mumpuni dalam bidangnya. Apalagi dalam sebuah jabatan penting yang menyangkut nyawa manusia. Serahkan jabatan kepada yang mampu atau kompeten. Jika menyerahkan urusan, kepemimpinan, tugas, atau sebuah masalah bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran atau kekacauan. Demikian diingatkan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits, beliau menyebutkan, jika sebuah urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka hal itu adalah amanah yang disia-siakan. Jika amanah itu disia-siakan, maka tunggulah kehancuran atau kekacauan. Masalah tak terselesaikan. Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Hari Bukhari, barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim. Kompetensi menjadi perhatian khusus dalam Islam. Intinya, berdasarkan hadits di atas, serahkan urusan pada ahlinya, berdasarkan kompetensi, keilmuannya, bukan atas dasar kolusi, nepotisme, balas jasa, atau bagi-bagi jabatan. www.risalahislam.com *. Setiap makhluk di dunia ini diberikan kelebihan salah satu daripada yang lain. Seperti halnya kelelawar dan burung hantu yang bisa terbang dalam kegelapan malam. Penciuman anjing atau kucing yang lebih tajam daripada manusia. Maka menyayangi binatang kucing harus dimanfaatkan sesuai keahliannya. Untuk membantu pekerjaan dan keamanan demi kemaslahatan umat manusia. Semua makhluk ciptaan Tuhan di dunia ini, banyak manfaatnya untuk kelestarian hidup umat manusia. Maka janganlah berbuat sesuatu berlebihan, mengabaikan hal lain yang lebih bermanfaat untuk kehidupan bersama. Ngasih makan kucing, ternyata kucingnya nggak mau makan. Katanya kalau kucingnya itu dikasih makan makanan yang kita beli ternyata nggak mau, ada kemungkinan ngandung formalin. Ternyata kasih kulit nggak mau, kasih tulang nggak mau. Oh, udah sisanya dagingnya dikasihin, mau dia. Berarti dia pilih-pilih pengen dagingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan pekerjaan pada ahlinya. Jika suatu pekerjaan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Nah, seperti tampak di gambar berikut ini pohon-pohon sudah rimbun, tetapi di sebelahnya ini sudah dipindahkan oleh orang yang ahli dalam bidang pertanian, sehingga ini tampak lenggang ya. Untungnya ada satu pohon yang sudah berbuah lebat tidak dipindahkan, hanya sekedar mencoba saja beberapa pohon
dipindahkan. Tadinya pohon ini juga mau dipindahkan, tetapi karena pertimbangan maka pohon ini tidak jadi untuk dipindahkan. Mengapa? Nah, baiklah, kita lihat dulu percobaan berikut ini. Ini tampak di antara pohon yang rimbun ini ada yang lenggang. Karena apa? Karena pohon-pohon di sini dipindahkan. Dan tidak sembarangan dipindahkannya juga oleh seorang ahli pertanian, karena setiap tahun halaman ini selalu ditanami dengan tanaman-tanaman buah-buahan seperti sayuran. Nah, sekarang mau bulan puasa, sebentar lagi ya. Ini mereka sudah nanam. Ini pohon apa namanya? Pohon apa atau pohon apa, kita tanya nanti kepada ahlinya ya. Nah, ini semuanya sudah ditanami seperti ini. Rajin setiap hari sehingga tampak tumbuhannya itu subur karena dipelihara. Tapi tumbuhan yang dipindahkan karena bukan sayuran, nah ini mati. Ini yang akan kita bahas. Ini pohon-pohon mati tuh. Padahal dari kecil disirami, tapi setelah besar kemudian dipindahkan akhirnya mati. Padahal dia ahli tanaman sayuran, kok mati? Ternyata spesialisasinya beda. Antara tukang taman dengan petani itu jelas-jelas beda. Baik, kita akan bahas ya, kenapa pohon ini mati. Padahal ini pohon untuk bisa sebesar ini itu perlu proses yang lama. Nah, tapi ini mati. Oke, kita wawancara nanti ya, mengapa mati. Tetapi dari segi keberhasilan menanam sayuran, sudah rutin di lahan ini pernah ditanami eceng, kemudian pernah juga ditanami labu, pepaya, dan semuanya berhasil. Semua guru menikmati hasil tanaman itu. Dan inilah petani yang profesional dalam bidang sayuran. Oke, kita tanya, Pak, berapa bulan kira-kira sampai berbuah? Ini tanaman apa namanya? Tanaman timun suri, Pak. Oh, timun suri. Kenapa nanamnya kok timun suri? Alasannya apa? Ini apa namanya? Mengejar ini apa mau bulan puasa gitu. Kira-kira berapa bulan bisa berbuah? Ini hitungan saya 2 bulan, Pak. 2 bulan sudah berbuah. Jadi sebetulnya 2 bulan itu udah pada matang. Seharusnya mah 50 hari katanya. Emang bulan puasa berapa minggu lagi? Katanya sih 6 minggu kalau nggak salah, Pak. 5 minggu nggak salah. Bulan puasa sebentar lagi. Bulan puasa sebentar lagi. Ini udah Hasil ngitung ya. ya. Jadi ini nanti kira-kira ini berapa minggu sebelum Lebaran ini dipanen? sebelum puasa. Sebelum puasa sudah dipanen. 4 hari lagi puasa itu dipanen, Pak. Ini sudah kehitung bakal 4 hari sebelum puasa ini udah panen, yakin? Udah itu? panen, yakin. Itu panen raya di situ itu. Itu sejak kapan bisa hitung seperti itu? Saya udah 3 kali nanam, jadi saya dihitung gitu ya. Oh, ini tanggal sekian, coba sampai berbuah ini berapa hari gitu. Emang kalau misalkan perawatannya bagus, Pak, cuma 50 hari langsung panen. Kan saya di sini nggak terlalu ditimun terus gitu ya. Kadang ada keterlambatan gitu. Jadi rada lambat ya, makanya saya hitung 2 bulan aja. Yang pernah ditanami berhasil di sini kemarin kan terong ya. Terong. Kemudian apa lagi? Yang pernah di sini eceng. Cabe. Tapi kayaknya kalau eceng tuh gagal ya kemarin terong. Berhasil. Genjer ya. Genjer. Berhasil apa gagal? Ya gimana Berhasil ya? Berhasil untuk makan mah ada cukup soalnya. Terong, terong hasil, pepaya, cabe pernah. Oh, cabe pernah. Saya belum lihat. Awalnya cabe, Pak, sebelum Bapak kesini cabe saya di sana. Pokoknya saya 2 tahun nggak beli cabe saya. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa pohon ini mati? Permasalahannya apa, begitu dipindahkan kok mati gitu loh? Nah, Bapak ahli pertanian ya, tapi kan berhasil semua. Cabe berhasil,
Kemudian terong berhasil, pepaya berhasil, tapi begitu tanaman hias gagal ya. Kalau tanaman itu sebetulnya saya dulu pas pindahin kurang yakin, Pak. Karena saya melaksanakan perintah atasan ya saya pindahin aja gitu. Kira-kira yang mengakibatkan mati kenapa itu setelah dikaji? Karena pohon itu seharusnya yang dari pot ditanam. Dari pot ditanam. Tapi kalau ini digali. kalau sudah ditanam gitu digali dipindahin tetap mati. Harusnya digali mungkin dengan tanahnya yang agak gedean, lubangnya Enggak, tetap mati kalau pohon itu. Kalau pohon mangga saya udah saya ngalamin nggak mati Pak dipindahin begitu. Itu hasil kajiannya seperti itu ya. Kalau pohon itu namanya pucuk seribu kan udah saya sering mindahin itunya gede tetap aja mati Pak. Tapi kalau dari sayuran mah kayaknya belum pernah gagal ya, apapun berhasil ya. Ya alhamdulillah. Sebutkan yang sudah berhasil pernah di sini tanaman apa aja selain timun suri. Yang pertama cabe saya nanam sukses. hasil. Yang kedua yaitu timun suri. Yang ketiga paya. Ini siapa yang bantuin? Itu teman yang dulu nyangkul di sini saya ajak nih sudah 3 hari doang. Nanti tolong kalau bisa ini dibikin dibikin untuk nyiram ya. Apa namanya itu? Jadi tanahnya dikesiniin, ini bikin lubang kayak gitu. Bikin. Didalemin. Nah, ini didalemin ya. Sekalian bikin kobak gitu ya. Ke sini kira-kira 4 meter atau 5 meter, lurusin aja ke sana. Jadi jalan itu biar kelihatan